Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami unboxing. Teman-teman dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini saya akan unboxing, review, dan tes bor cordless dari merek Astil Power Tools. Mereknya Astil ya, seperti ini. Ini koper plastiknya, standar biasa aja. Nah, ini dia penampakannya untuk paket pembeliannya. Di sana ada mata obeng, bonus-bonus ya, aksesoris lah ya. Kemudian ini ada charger 21 volt, 2 buah baterai. Ini soketnya, soket yang tidak umum. Ini tipe A3 seperti ini. Ringan, mudah-mudahan nggak 3 sel ya. Ini mudah-mudahan 5 sel tapi ringan, tapi kemungkinan ini ada di 1000 mAh per sel baterainya ya. Ini dia unitnya. Baik, kita rapikan dulu. Baik, ini dia unitnya. Untuk tampilan model ini umum ya. Banyak sekali model-model seperti ini dengan berbagai macam merek yang bermunculan ya. Tapi yang menarik di bor ini adalah untuk kepalanya disertakan kepala besi bahan metal. Nah, di sini kelihatannya untuk cak penguncian satu tangan ya. Tapi sebetulnya ini tidak. Jadi teman-teman jangan keliru, jangan terkecoh. Ini memang tampilannya seperti cak penguncian satu tangan, tapi ini belum mendukung penguncian satu tangan ya. Seperti itu. Oke, di sini ada klik-klik-kliknya, pemindahan torsi, klik, kemudian ada fitur skrup drilling dan fitur hammer untuk beton. Nggak klik ini ya. Ini nggak klik. Oh, klik ding. Oke. Kemudian perpindahan speed. Ada water pass. Ini mereknya Astil dan ini ada spek singkat. Torsi 35 Nm. Boys, tulisannya brushless man. Ini brushless lithium electric drill. Jadi, nah ini teman-teman jangan terkecoh juga ya. Kalau ada iklan tulisannya iklan bor ya, baik di toko oren atau toko apapun itu, tulisannya brushless ya. Tapi kalau bentukannya seperti ini jamin 100% ini masih brasit ya, atau menggunakan karbon brush. Jadi masih tipe dinamo lama. Jadi ini cuma iklan ya, brushless untuk menarik perhatian konsumen. Speednya 1350, kecepatan tinggi ya. Cak 10 mili dan voltasenya di 21 volt. Untuk material plastik sama aja ya dengan bor-bor yang lain materialnya. Ini contohnya punya top wire, sama aja ini bentukannya. Cuma ya topware kelebihannya ya. Nah, ini teman-teman kalau masih pengen nyari bor brushed yang masih menggunakan karbon brush, cari yang merek ini ya, topware ya. Karena apa? Untuk soket baterai ini tipe LXT, jadi umum. Sementara untuk ini ya tipe A3 begini, ini nggak umum. Oke, langsung tesnya lah. Nah, jadi kalau tipe yang menggunakan karbon brush itu ada percikan api ya. Tapi kadang masih ada juga yang baru mengenal bor ya. Jadi perlu saya sampaikan juga, Mas kok Bang, kok ini bor saya ada percikan apinya ya? Apa itu korslet atau apa? Nah, seperti itu ya. Jadi ini bukan korslet ataupun apa rusak, bukan ya. Ini gesekan karbon brushnya. Jadi Anda teman-teman di sini yang baru bergabung di channel ini dan baru mengenal bor cordless, bor baterai ya. Di sini saya sampaikan ini bukan percikan api semacam konslet ya ataupun rusak, tapi memang seperti itu. Namanya menggunakan karbon brush. Seperti mesin-mesin bor atau gerinda listrik lah ya. Oke, kemudian caknya ini sekali lagi belum penguncian satu tangan. Speed 1, speed 2. Nah, jadi belum penguncian satu tangan. Tapi model cak ini yang digunakan biasanya untuk yang penguncian satu tangan.
Baik, langsung kita tes RPM. Di kecepatan 1, di 400-an ya. Di kecepatan 2, 1570. Oke, lumayan tinggi ya. Tapi nggak tahu ini untuk torsi pengeboran atau penyekrupan gimana, kira-kira sama nggak dengan yang punyanya Topware ya. Angka torsi sih sampai di angka 25, sama kayak punya Topware. Seperti itu. Kita akan buka dulu baterainya seperti apa. Ini baterainya. Kita lihat, ini baterainya ringan sekali. Oke, lengkap 5 sel, tapi sayangnya baterai polosan yang kemungkinannya di 1000 mAh atau mungkin di bawahnya 1000 mAh. Sekitar 800 mAh ya per sel baterainya. Nah, seperti itu. Jadi ya memang teman-teman ya, untuk memilih bor jangan hanya sekedar lihat tampilan ya. Jangan lihat tampilan, teman-teman cari referensinya dulu di YouTube ya, ketika membeli bor-bor yang sebetulnya kalau apa ya namanya, kalau bor-bor seperti ini sepertinya sah-sah aja kalau teman-teman beli, tapi masalahnya kadang harganya itu melampaui bor-bor yang sama bentuknya, speknya sama, harganya tinggi. Nah, bingung kan? Jadi kalau nggak salah ini di 300-an lebih ya. Ini 350 atau bahkan ada yang 400 kalau tidak salah. Di bawah 400, 380.000. Nah, seperti itu ya. Jadi sekarang teman-teman bisa mencari referensi di YouTube untuk pembelian bor-bor yang banyak keluar pada di masa-masa sekarang ini ya. Dan usahakan jangan baterai-baterai yang seperti ini, karena ya seperti yang sudah saya bilang sebelum-sebelumnya ya, ini tipe nggak umum, kadang susah nyarinya. Jadi cari yang tipe LXT. Minimal kalau memang pengen bor yang murah meriah ya, tapi soket LXT ya ini Topware ya. Harganya cuma 200 ribuan, dapat satu baterai dan baterainya juga lumayan 1500 mAh. Ya, soket LXT, tenaganya juga mantap untuk Topware ini ya. Jadi kalau umpama dibandingkan pilih mana ya, antara Astil ini yang harga 300 ribuan lebih ya, sama Topware yang 200 ribuan, 200 ribu saja dengan satu baterai, sementara yang Astil ini 2 baterai, saya lebih merekomendasikan satu baterainya Topware yang dengan satu baterai. Harga 200.000 satu baterai. Kalau masalah cak bisa diganti lah. Kalau cak atau kepingin kepala yang besi, itu harganya di 40 ribuan, 30-40 ribu sudah dapat ya. Untuk kepala besi. Jadi ini untuk kepala besi bisa diganti. Seperti itu teman-teman. Begitu ya. Jadi teman-teman harus bisa menilai jangan menilai dari tampilan saja ya. Tapi dari review-review dari channel-channel YouTube. Kalau mungkin di channel saya belum ada, ya cari di channel-channel lain ya mengenai bor teman-teman yang ingin dibeli ya. Cari di channel-channel lain yang membahas bor yang teman-teman inginkan, seperti itu. Jadi kalau ini overprice menurut saya, harganya melampaui batas ya. Harga di 300-an ke atas menurut saya kurang recommended ya. Jadi lebih baik Topware. Bukan saya menjatuhkan Astil, tidak ya, tapi ini memberikan price atau harga yang kemahalan seperti itu. Kalau mungkin ini di bawah 300.000 nggak apa-apa sih, umpama 250.000 atau 270.000 itu nggak masalah. Tapi kalau di atas 300.000 ya teman-teman lebih baik cari yang brushless, yang asli brushless, kayak yang lagi viral pesek-pesek, ada AST, Luxton, kemudian X-Titan, kemudian apalagi itu MLHY dan lain sebagainya. Lebih baik langsung yang brushless ya, seperti itu.
Begitu ya. Oke, langsung kita akan uji kemampuannya. Seperti biasa, skrup 15 cm 6,3 mili, kecepatan 1, torsi maksimal di kayu mahoni. Sekali lagi. Masih kuat, coba lagi. Oke, kuat. Dikit lagi. Masih kuat nggak? Masih kuat, teman-teman. Oke, ini sudah masuk. Coba torsi membuka. Mantap juga ya, torsi membuka, kuat. Mata bor auger bit 22 mili, kecepatan 1. Oke, ini nggak kuat. Ini aja yang 18 mili. Nyangkut ya. Oke, nggak kuat ngambil, nggak kuat ngebuka ya. Ini harus pakai bor yang kuat torsinya. Ini langsung panas. Kalau gitu yang 8 mili aja. Coba. Oke, bisa ya, tapi ya maksa. Ini terlalu memaksa. Kita coba mode impact hammer ya. Ini seperti biasa di bekas cor-coran yang masih banyak batu-batunya ini, batu split. Kita coba. Mata bor 10 mili.
Oke, mantap. Mantap. Overheat ya. Overheat ini. Baterainya juga. Ini panas. Baik, kesimpulannya adalah bor ini di bawah topware ya. Untuk penyekrupan sama seperti topware torsinya, tapi untuk pengeboran ini kemampuannya di bawah top wire. Nah, jadi untuk yang sudah punya ini ya, saran saya ganti baterainya saja dengan baterai yang lebih besar ya kapasitasnya, dengan cara digabungkan kedua baterai tersebut ya, ganti casing yang isi 10 sel kapasitasnya ya. Jadi kalau bisa seperti itu mungkin ini akan mendongkrak performanya untuk ngebor seperti itu. Lalu untuk mengenai harga, sekali lagi ini lebih tinggi dari top wire ya. Ini di atas 300.000 tapi kemampuannya di bawah top wire. Oleh karena itu teman-teman ya, solusinya kalau sudah terlanjur beli ini ya harus dimaksimalkan dengan cara merakit baterai ulang. Baterainya dirakit lagi, isi dengan yang 10 sel, ganti casing bawahnya saja. Jadi untuk BMS dan casing atas ya biarkan seperti itu, karena untuk soket ke bornya. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat.